Kristianto Korwil Kapuas ya sebagai moderator dalam acara ini, dan yang saya hormati para rekan-rekan kita, Ketua BPD, Ketua Korwil, Ketua Komcat yang ada di seluruh Indonesia, serta para peserta webinar pagi ini yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua untuk melaksanakan diskusi webinar di pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan akan membawa berkah dan hasil yang baik untuk masa depan IP yang kita cintai. Webinar pagi ini akan membahas 5 poin. Kelima poin itu adalah: 1. Pembahasan yang pertama tentang insentif pemulung sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 21 kalau nggak salah saya lihat itu ada insentif pengurangan sampah ya, itu termasuk pemulung. Yang kedua adalah membahas tentang status pemulung yang selama ini kita lihat status pemulung masih belum mendapat satu kepastian. Artinya ada yang ber-KTP, ada yang belum. Kami tahu semuanya seperti itu, ada 30% yang belum KTP. Yang ketiga, pembahasan kita mengenai BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, di mana BPJS ini sudah sudah berjalan di Bandar Gebang kalau nggak salah, dan di Riau ya. Ketua Riau ini nggak ada ya, Ketua Riau nggak ikut ya. Nah, di sana ada BPJS juga sudah dilaksanakan. Semoga BPJS ini akan terlaksana di seluruh Indonesia. Pembahasan keempat mengenai instalator pengelolaan sampah, yang mana ini menjadi kendala bagi pemulung di masa depan. Pembahasannya harus kita fokuskan nanti. Kelima, pembahasan mengenai mobilisasi angkutan daur ulang plastik bagi KIP dan KUP dan UMKM, di mana kita selalu mendapat hambatan-hambatan dari pihak pejabat hubungan Dishub dengan kepolisian nanti mungkin. Kelima poin di atas tadi nanti akan ada pengarahan dan petunjuk dari Bapak Ketum kita, Bapak Kris Polilengkong, nanti akan berikan petunjuk sebelum kita beri. Saya sangat berharap agar ada masukan-masukan yang baik dan bagus dari para peserta webinar ini agar dapat mengantarkan menjadi lebih dewasa, lebih maju, lebih cerdas untuk masa yang akan datang dan lebih modern. Kita sudah menggunakan IT. Webinar ini bukanlah webinar pertama yang akan kita lakukan, tapi adalah permulaan sebuah webinar yang akan berkelanjutan terus-menerus. Kita akan adakan pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, lebih rinci, dan lebih terarah nantinya. Mungkin kita akan berdiskusi langsung bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintah seperti kementerian terkait yang berhubungan dengan IP. Semua webinar ini adalah demi masa depan IP yang lebih baik. Insya Allah, IP akan semakin besar, semakin maju. Amin. Ketika semua bisa bersatu padu membangun IP menuju masa depan bersama-sama dengan satu semangat, yaitu IP bersatu, IP tetap maju. Amin. Saya yakin, saya, Pak Ketum dan rekan-rekan semuanya mencintai IP dengan tulus dan ikhlas. Demikian pembukaan dari saya. Saya berharap semoga diskusi ini berjalan dengan lancar sesuai kehendak dan cita-cita kita bersama, bahwa IP ke masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Saya tutup pembukaan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Hasan Bakri, Sekjen kita yang sudah membuka kegiatan. Sebelum nanti Pak Ketum selanjutnya untuk menyampaikan arahan tentang materi yang akan kita bicarakan, dengan hormat saya mohon kepada seluruh peserta agar mic-nya di mute dulu selama ada yang berbicara. Jadi nanti ketika memang ada pertanyaan silahkan raise hand atau tulis di chat, sehingga setelah itu baru diberi kesempatan berbicara supaya suara-suara yang lain tidak masuk ke dalam jadi tidak mengganggu konsentrasi kita. Kepada Pak Ketum, saya persilakan untuk menyampaikan arahannya tentang silaturahmi kita pada hari ini. Silakan Pak Ketum. Ya, selamat pagi
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih webinar atau meeting Zoom IPIN nasional sudah dibuka oleh Pak Sekjen. Dan juga saya berharap teman-teman bisa hadir juga. Nah, ini yang udah hadir Pak Lutfi, Ketua BPD Jawa Timur ya. Terus juga banyak yang dari Belitung lagi nimbang katanya. Nanti setelah nimbang 15 menit dia masuk ke kita. Nah, saya berharap nanti Pak Kris setelah kesimpulannya bisa share ke grup nasional supaya teman-teman tahu hasil dari meeting Zoom ini. Nah, ini memang agak riskan kita ya untuk meminta pemerintah mengenai insentif ini. Tapi dengan ada keberadaan dan riset dari tahun 2019 sampai 2020, riset KLHK bersama SWI dan IPI untuk mengetahui limbah plastik dan kertas ini, ternyata kita 80%. Sebagai kalau pemerintah KLHK itu bilang kita di sektor informal. Jadinya ketika Pak Krisanto mengusulkan untuk kita mendapatkan insentif, kita wajib lah untuk itu karena udah ada di undang-undang. Dua, kita juga sudah secara tidak disuruh, secara tidak digaji oleh pemerintah dan hanya untuk mementingkan kehidupan seharinya mereka, dia mengambil sampah plastik dan kertas sampai 80%. Sehingga ini yang menjadi, dan ini dikumandangkan oleh Wakil Menteri KLHK tahun ini, tahun 2001, pas di Hari Sampah Nasional. Nah, Bapak-Bapak bisa lihat di mana, di YouTube atau di Google lah. Ini sangat membanggakan kita lah. Dan ini yang menjadi tergerak bahwa pemulung wajib mendapatkan insentif itu. Ya, dengan ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita mau pertemuan rakernas, mau pertemuan raker, mau pertemuan membahas hal-hal mengembangkan IP dan memajukan IP dan mesejahterakan pemulung nggak bisa karena ada COVID. Sehingga saya sama Pak Sekjen dengan pengurus pusat mengambil inisiatif untuk melakukan meeting Zoom yang berkelanjutan. Jadi tahun ini agenda tahun kita berjalan dengan baik dengan adanya meeting Zoom. Nah, ini yang saya dengar sebelum saya ketum tahun 2009-2010 itu Ibu Agustin, Ketua IP di Kendari, menyatakan bahwa pemulung di Kendari mendapatkan insentif. Insentif 1 bulan 99.000. Nah, ini kan sudah dilakukan. Kenapa kita tidak melakukan hal ini secara nasional? Karena kenapa Kendari melakukan itu, Bupati Kendari merasa terbantu oleh para pemulung. Sehingga Bupati ini mengalokasikan pemulung untuk mendapatkan insentifnya sebesar 99.000. Nah ini kita mau tahu dana insentif ini yang kita mau gagaskan ke pemerintah, kita mau kemana? Apakah kita ke KLHK, apakah kita ke Kementerian Dalam Negeri, apa kita ke KLHK? Karena KLHK kemarin, atau ke Kementerian Keuangan. Karena KLHK kemarin
terus terang banyak juga desakan-desakan dari teman-teman ya menanyakan mengenai padat karya pengolahan sampah. Nah, waktu itu KLHK menghubungi saya, bukan IP loh yang meminta waktu itu, tapi KLHK yang menghubungi saya untuk mendata pemulung binaan IP di Indonesia untuk mendapatkan dana insentif padat karya pengolahan sampah. Nah, jadi bukan kita yang dapat, bukan hanya IP aja, jadi ada beberapa asosiasi termasuk Bank Sampah, TPS 3R, terus Paguyuban dan apa-apalah. Ada beberapa asosiasi yang kecil juga mereka libatkan. Nah, tapi sampai sekarang saya selalu nanya ke Direktur Pengolahan Sampah Pak Nofrijal, belum di-ACC oleh Kementerian Keuangan. Dan waktu itu masih Satgas COVID ya. Masih Satgas COVID, belum kan udah perubahan ya. Satgas COVID, terus sekarang ada PPPKM, ada perubahan dengan nama-nama. Nah ini sehingga saya di grup itu akhirnya ngambil kesimpulan ya kita harus sama ke Kementerian Keuangan webinarnya karena wewenangnya di situ dan yang akan mengesahkan itu adalah DPR RI. Nah ya, sehingga kita harus webinar dengan mereka supaya mereka tahu keberadaan kita dan juga tahu bahwa pemulung sudah melakukan kebersihan 80% ini. Ini kan sangat luar biasa. 80% dibersihkan oleh yang bahasanya informal oleh KLHK, maksudnya informal itu kita. Dan juga saya berharap jangan juga kita terus melakukan ini sampai apa cita-cita kita ini tercapai. Saya rasa apa yang poin yang sudah kita sepakatin ini adalah satu gagasan supaya ada perubahan khususnya kesejahteraan pemulung umumnya untuk meningkatkan pengolahan sampah. Saya yakin kalau seandainya pemulung dikasih insentif oleh pemerintah, bukannya dia ongkang-ongkang kaki, tapi dia makin semangat untuk mengambil sampah daur ulangnya. Dan ini juga besar kecilnya ya kita terima aja. Tapi ya kalau kayak di Kendari tahun 2009 sampai 2010 99.000 ya itu kurang lah. Artinya harus ada yang lebih supaya ada kesejahteraan, ada taraf hidup di pemulung ini menjadi levelnya naik gitu, menjadi pemulung ini bukannya jadi bahan cemoohan untuk masyarakat, tapi bagian dari satu pekerjaan yang mulia. Yang mulia ini sampahnya kita bersihin. Dan ini juga untuk dedikasi pemulung, pembinaan pemulung, saya juga lagi berusaha untuk adakan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan attitude pemulung oleh Unilever. Tapi karena kita kena di COVID ini nggak bisa langsung turun ke lapangan dan untuk membina pemulung bagaimana santun, bagaimana sopan santun kepada masyarakat, bagaimana kita menjadikan pemulung ini bagian dari satu kesatuan dalam kehidupan keseharian bermasyarakat. Ini juga perlu kita sampaikan sehingga kalaupun harus diseragamkan ataupun dimanusiawikan ya kita akan melakukan gitu. Nah yang kedua adalah bagian dari BPJS. Nah ini juga kalau ini BPJS
BPJS Naker dan Kesehatan, karena saya juga kan salah satu pendiri IPI ya, walaupun tidak di dalam legalitas. Kita di tahun 91 pemulung yang sakit berobat gratis dengan rekomendasi IPI. Dengan waktu itu dengan rumah sakit Pemda atau rumah sakit pemerintah pusat. Kalau di DKI itu atau di Jabodetabek itu ada RSUD, ada Dewi Sartika, ada Tarakan, ada kalau pusatnya ada rumah sakit RSCM. Nah ini semua rumah sakit tidak akan menolak bila ada rekomendasi berobat gratis dari IPI. Nah masuknya Presiden SBY itu ada berlakunya BPJS. Nah sebelum itu kita mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan, rekomnya dari Dinas dapat sertifikat dari Dinas Kesehatan, rekom dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu kita setelah masuknya BPJS, saya waktu itu kalau nggak salah saya ketua DKI ya. Ketua DKI saya disuruh untuk melakukan, saya sama Pak Sekjen bendaranya ya, Pak Sekjen ya. Bendara ya. Nah, Pak Bendara, terus saya ketua BPD DKI, nah saya sosialisasi ke para pemulung. Nah ternyata di pemulung ini ada yang khususnya di DKI itu minim yang memang KTP DKI. Mereka lebih cenderung KTP daerah dan tidak punya KTP. Nah, saya bilang ke Dinas Kesehatan, Pak, gini. Oke, akhirnya didata. Nah, mereka berharap pemulung harus punya KTP. Nah, tapi kita juga masih bisa melakukan surat rekomendasi ini. Tapi dengan jalur yang sangat panjang. Kalau dulu nggak perlu dengan jalur yang panjang, cukup masuk dulu sampai di IGD, besoknya bisa kita urus. Nah, kalau ini nggak bisa, ini harus kita urus dulu suratnya yang beberapa pintu ini, baru kita masukin. Nah saya bilang nggak bisa begitu, namanya sakit keburu mati dulu baru kita masukkan gitu. Nah akhirnya masuk tahun 2000, setelah saya jadi ketua masuk tahun 2016, berlakulah di TPST Bantar Gebang dengan program Swakelola. Swakelola ini ada beberapa item. Nah, salah satu keuntungan dari anggota IPI adalah mendapatkan BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Nah, akhirnya yang tahun 18 saya juga berjuang bersama Pak Hatip, bersama Pak Charmin, mantan ketua Komcat IPI yang terdahulu. Nah, Pak Hatip waktu itu masih sekretaris. Nah, saya berjuang bersama sehingga dapatlah BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Nah, tenaga kerja akhirnya yang kita ambil tenaga kerja. Kenapa kita ambil tenaga? Karena hanya cuman butuh nomor NIK aja, tidak menunjukkan KTP. Hanya nomor NIK aja dia bisa dapat dan bisa menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Nah, kalau kesehatan ini kan harus ada KTP, kakaknya, terus kalau anaknya akte kelahiran dan sebagainya. Ini yang menjadi kesulitan kita untuk melakukan BPJS Kesehatan. Akhirnya kita sepakat karena di TPST Bantar Gebang ikon pengolahan sampah terbesar di Asia Tenggara, kita mengambil BPJS Tenaga Kerja sampai sekarang. Nah, ini yang sudah keklaim oleh kita dari tahun 2016 sampai 2021 ini 5.006 anggota kita yang keklaim masih ada tersisa. Nah, peralihan ketua lama dan ketua baru Pak Hatip sebagai ketua Komcat ini ternyata saya nggak tahu ya kalau di TPA lain ya, tapi kalau di TPA
TPST Bantar Gebang bukannya menurun, tapi meningkat pemulungnya gitu. Nah, kita bisa di angka 7.000 kalau nggak salah di TPST Bantar Gebang. Nah, selanjutnya adalah status pemulung. Ini juga bagian dari amanah Rakernas tahun 2018. Ini juga bagian dari amanah yang harus kita lakukan. Karena yang sudah saya lakukan dengan Pak Sekjen dan teman-teman di Jabodetabek dan di Jawa Tengah, itu hanya baru tingkat di Kemenhub aja. Hanya sebagian kecil amanah Rakernas yang kita sudah lakukan. Nah, ini juga status pemulung harus kita dobrak. Status pemulung ini apakah kita mau setara dengan buruh, petani yang masuk ke dalam satu bagian di pemerintah. Di DPRD, DPR RI, MPR RI, itu sudah ada pembahasan mengenai buruh. Dan juga ada pembahasan mengenai petani. Nah, kita status pemulung, maksud saya status pemulung ini bukan hanya legalitas statusnya pemulung, tapi pemerintah Indonesia harus juga melakukan bahwa ini manusia yang harus dibina, yang harus diayomi oleh pemerintah dalam undang-undang, supaya pemulung ini diakui keberadaannya, tidak hanya diakui secara sebelah mata, tapi juga diakui keberadaan sejajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan buruh, dengan petani, gitu. Nah, di tahun 2018 ada perubahan signifikan di Ikatan Pemulung Indonesia. Yang satu, nama, karena kita mengikuti peraturan pemerintah sekarang, IP secara legalitas menjadi nama Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri. Ini juga berkali-kali saya sampaikan ke grup, tapi kita masih pakai nama IP sebelum kita melakukan munas. Saya juga udah bilang ke yang awalnya legalitas kita di Kementerian Dalam Negeri, sekarang kita sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya berharap dengan ada legalitas kita ini, kita kuat. Kita kuat untuk mengantar pemulung untuk menjadi manusia seutuhnya, untuk memanusiakan manusia. Inilah maksud saya, supaya keberadaan pemulung ini sejajar yang tadi saya sebutkan, bersama kayak buruh, kayak petani. Nah, kita harus ada memang apalah bahasanya. Kalau pemerintah ngomong ke saya tuh, satu, bahasanya sektor informal. Dua, bahasanya orang yang mengelola persampahan. Mereka tidak ngomong bahwa pemulung gitu loh. Ini jadi kena. Dan sebelumnya memang banyak juga yang setelah saya ketum, ada Pak Sekjen juga kadang-kadang di lobi juga, saya juga di lobi oleh beberapa banyak tokoh masyarakat, berbagai banyak pejabat pemerintah bahwa bahasa pemulung diganti. Saya bilang nggak bisa diganti. Siapa yang bisa ganti bahasa pemulung? Pemulung itu udah lahirnya dari tahun 1980 sampai masuknya 91, masuknya IP, itu udah ada. Dulunya ada bahasa tukang pungut rokok, puntung rokok, terus ada tukang beling, sekarang mulung, pulung, mulung, pemulung. Nah, itu di tahun 80, 91. Itu bahasa yang keluar dari bahasa-bahasa mereka. Nah, kita mau ganti apa? Gitu. Tahun 2014 sampai sekarang 2014, 2015, 2016 mereka ngelobi ke saya, ke Pak Sekjen untuk mengganti bahasa pemulung ini. Saya bilang nggak bisa, Pak. Saya mau ganti apa? Nah, karena memang kita lahir dengan Ikatan Pemulung Indonesia, ya saya berusaha untuk
mengikuti para pendiri kita. Nah, para pendiri kita udah banyak yang almarhum. Semoga para senior kita terus sehat lah, supaya bisa menyaksikan di regenerasi kita maju terus, kita ke depan terus, tidak mundur. Nah, ini yang jadi topik pembahasan kita ke depan, untuk kita lebih maju selangkah lah. Dan kita mau sejajar dengan buruh dengan petani. Memang status pemulung ini masih dalam sektor informal. Nah, kita akan melakukan perbaikan di tingkat statusnya KTP, KK-nya. Nah, waktu saya di DKI, saya melakukan kawin massal ya, 197 pemulung yang kategorinya mereka tidak sudah nikah, punya anak beranak, tapi tidak punya status legalitasnya. Nah, ini kita waktu itu melakukan legalitas untuk nikahin. Nah, waktu itu yang hadir nikah massal di Masjid Agung Pasar Induk, Pak Ahok. Waktu itu dia wakil gubernur. Bukan belum gubernur, masih wakil gubernur. Nah, ini untuk dan alhamdulillah sekarang sudah diakui. Nah, ini yang maksudnya status pemulung. Inilah yang harus kita dobrak. Terus selanjutnya apa, Pak Kris? Saya harus lihat catatan dulu kayaknya. Insinerator, Pak. Insinerator. Nah, insinerator ini sebenarnya ya ancaman buat kita semua ya. Iya. Ancaman buat kita semua lah. Ada pengalaman, Pak, pengalaman kita diceritakan ya, Pak. Ya, banyaklah pengalaman. Tahun 2014. 2011 ya kalau nggak salah ya. Kita melakukan demo. Waktu itu kalau nggak salah gubernurnya Pak Fauji ya. Poke, ya, Wajibowo, kita demo bersama-sama. Waktu itu sebelum saya ketum, saya masih di DKI dengan Pak Hasan di DKI, demo ke gubernur untuk tidak melakukan insinerator dan upaya. Nah, ini dengan demo kita ini, alhamdulillah teman-teman pemulung di TPST Bantar Gebang masih melakukan pengambilan sampah secara manual. Dan bukannya menurun, tapi meningkat gitu. Karena di kalangan kita nggak perlu skill, nggak perlu pengalaman, asal dia disiplin, tekun, rajin, dapat barang banyak, dia dapat uang. Nah, sehingga ketika COVID melanda di Indonesia, banyak pengangguran, mereka lebih cenderung ke tempat-tempat pengolahan sampah, sehingga bisa melakukan hidup yang layak lah. Nah, ini insinerator juga ancaman juga untuk kita. Memang kita harus mengikuti peraturan. Inilah nggak enaknya kalau kita terbina oleh pemerintah. Terbina oleh pemerintah, terlegalitas oleh pemerintah, ada enaknya dan juga tidak ada enaknya. Ada enaknya ketika situ ada di bagian basah, ya kita dapat cipratan. Nggak enaknya kalau seandainya kita terancam mata pencarian kita seperti insinerator ini. Nah, ini juga ada wacana dari luar akan masuk insinerator
untuk mengurangi sampah di Indonesia. Nah, salah satunya Inspirator ini yang akan mengkoordinir itu GAIPA ya, kalau nggak salah ya, GAIPA yang kemarin saya share juga ke grup bahwa beliau asosiasi GAIPA ini kedudukannya di Bandung, namanya Pak Yoga Putra, dia akan mengkoordinir. Dan saya karena ini hubnya internasional, terus kita bersama dengan Asosiasi Global Pemulung Internasional. Nah juga ya teman-teman udah tahu lah bahwa IPI sebagai sudah masuk ke dalam Asosiasi Global Pemulung Internasional, sehingga perwakilan dari global ini untuk menjembatani kita IPI dengan pihak GAIPA ini, nah, mereka melakukan webinar dengan saya. Nah saya bilang menyatakan bahwa 100% tidak ada basa-basi, tidak ada kata A, B, C bahwa kita menolak inspirator. Nah mereka bilang, nah solusinya gimana Pak? Saya bilang nggak ada solusinya. Kalaupun ada solusinya harus melalui penyortiran dulu. Sisanya yang 70% ini kan kita berasumsi di luar internasional ataupun di nasional kita berasumsi 70% sampah yang tidak bisa didaur ulang, 30% sampah yang bisa didaur ulang. Nah, saya bilang sampah 70% ini harus 100% ini harus disortir dulu, baru masuk ke insinerator. Nah, bagaimana insinerator bisa berjalan kalau nggak ada plastiknya? Ini yang jadi masalah. Nah, maka itu saya bilang kemarin nggak ada kata-kata apa-apa, nggak ada kata basa-basi, nggak ada kata A, B, C, bahwa kita 100% menolak. Artinya maksud saya udah ngomong jauh sebelumnya kita udah gaungkan, kita menolak ini. Terus mereka nanya, solusinya gimana Pak? Solusinya nggak ada. Gitu. Nah, ini banyak kepentingan-kepentingan ketika itu masuk. Banyaklah kepentingan politik, kepentingan pribadi, kepentingan banyaklah di sini. Nah ini sehingga teman-teman pemulung internasional merasa wah ini perlu dijembatani antara pemegang inspirator internasional ke Indonesia, harus dijembatani sehingga dia menjembatani IPI dengan yang GAIPA ini orang Bandung. Saya udah menyatakan itu. Dan mereka akan bahas itu. Nah, kecuali saya bilang kalau insinerator ini bisa berjalan tanpa adanya plastik, ya silakan. Itu. Tapi kan insinerator yang kapasitasnya mau besar mau kecil, itu perlu adanya plastik, Pak. Contoh lah kayak di PLTSA Bantar Gebang. Itu yang rencananya 4, baru 1. Itu makanannya bukan makanan sampah yang lama, malah sampah yang baru diambil sama mereka. Ini kan yang awalnya bilang mau sampah lama yang akan dikelola. Tapi ini sampah yang baru yang datang baru dikelola. Dan ini teknologi 20 tahun Jepang. Bayangin aja, masa kita teknologi yang sudah puluhan tahun masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya nggak maksimal kan. Nah, ini yang kita akan sampaikan ke teman-teman asosiasi lain yang berkecimpung di insinerator untuk ikut juga sama-sama memikirin lah. Walaupun kita minoritas, tapi ini kita mau dibawa kemana? Nah, di luar, di Eropa, khususnya di Eropa atau di Amerika Latin, itu insinerator nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena dampak kesehatannya, dampak lingkungannya itu akan membahayakan kesehatan, walaupun tidak secara langsung, tapi akan berkala itu kesehatannya bisa 2-3 tahun akan terdampak. Nah, sehingga di Eropa dan Amerika Latin tidak memakai itu. Nah, ini masa kita mau pakai itu?
Nah ini kita juga suarakan di internasional bahwa banyak sekali negara-negara yang punya basis pemulung yang banyak menolak dengan insinerator ini. Jadi jangan nggak pede atau jangan nggak percaya diri. Wah, kita nolak insinerator kita sendiri, enggak, banyak. Dan juga bukan hanya asosiasi atau organisasi pemulung internasional di luar dari asosiasi pemulung kayak praktisi lingkungan, terus lingkungan hidup internasional juga ada yang sebagian menolak itu karena mereka melihat bahwa itu tidak akan mengganggu ekosistem lingkungan hidup yang akan mengganggu kesehatan. Nah ini yang nanti kita bahas juga bersama kementerian dan kita sepakat kementerian mana yang kita harus kayaknya ini Kementerian Industri ya, karena harus ada izin dari Kementerian Industri. Nah kalau Kementerian Industri waktu larangan plastik tahun 2016 sampai sekarang, salah satu kementerian yang mendukung menolak larangan plastik adalah Kementerian Industri. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga, waktu kita di 2016 sampai sekarang menyampaikan bahwa kita menolak larangan plastik, salah satu pendukungnya adalah Kementerian Industri. Kenapa? Karena kalau menolak plastik, industri daur ulang akan tutup. Nah mereka nggak mau itu. Nah karena kementerian walaupun itu kebijakan dari atasannya, dia tetap menolak untuk melakukan sosialisasi larangan plastik. Nah, saya sangat senang sekali, semoga Kementerian Industri ini tetap mendukung kita dengan tidak mengadakan insinerator, dengan mengelola sampah berbasiskan ya kalau pemerintah kan ada yang 5R, ada 7R. Nah, kalau kita kan hanya 3. Ada 4R, 5R, ada 7R untuk dikelola pengelolaan sampahnya. Nah, ini karena teman-teman di Kementerian Industri yang dulu pro ke kita sudah pada pensiun nih. Saya berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, ini ada Pak Taufik di sana, ada Pak penggantinya Pak Teddy, siapa yang lupa. Saya juga udah pernah ketemu waktu saya ke Bandung, webinar, dan saya disuruh hadir di Bandung. Saya ke Bandung karena siapa, pokoknya mereka yang saya sudah melakukan pendekatan dengan beliau-beliau supaya beliau bisa eksis, bisa juga mendukung 100% dengan kebijakan kita untuk menolak insinerator. Terus ada lagi aturan mobilisasi, ini juga sebagian amanah ya Pak Sekjen ya, amanah Rakernas juga ini, angkutan plastik dan daur ulang. Waktu itu kita juga berusaha untuk dekat dengan Pak Tito, waktu itu kita dekat dengan Bu Titonya, sampai Bu Tito datang ke Sulut untuk bersama-sama BPD IP Sulut untuk melakukan bersih di laut ya Pak Hari ya. Nah, ini saya nggak tahu, totonya ada penggantian. Waduh, sekarang penggantiannya juga banyak nih, dan mau masuk ke sananya banyak ringnya, ring-ringnya yang harus kita lalui. Tapi saya berusaha untuk bisa melakukan pendekatan dengan Kapolri sekarang untuk melakukan ini. Karena saya sama Pak Atip ya, Pak Atip kemarin juga yang maju ke depan, saya sepakat untuk maju supaya kita juga bisa melakukan pendekatan dengan petinggi-petinggi di Polri ya. Terus di SUB ya saya juga adalah, kita juga walaupun di daerah, tapi kita punya supaya dia bisa juga melakukan
kementerian di sub. Nah, terus yang terakhir ini saya juga memang waktu sebelumnya saya sebulan atau 2 bulan ya webinar bersama Bappenas, IPA, terus asosiasi lain, Wasporcen dengan yang teman-teman lain untuk melakukan UMKM pengolahan sampah yang berbasis koperasi. Terus saya bilang, kita sudah melakukan Pak, sesuai dengan amanah Rakernas, melakukan Kipkup, ada kopi, ada kerini. Nah ini, tapi bahasanya berbeda. Kalau di Bappenas dengan Kementerian Komaritim, bahasanya UMKM pengolahan sampah yang berbasis koperasi. Nah kalau kita sama, saya pikir paparannya Ketua Bappenas sama lah, saya pikir sama aja dengan program kita tahun 2018, bagaimana meningkatkan pengolahan sampah daur ulang dengan berbasis, kalau kita dengan berbasis KIP dan KUP. Cuman kan proses KIP-KUP-nya ini memang perlu adanya perjuangan, perlu adanya pengorbanan. Nah, akhirnya kemarin mereka juga hubungi saya, Pak, ada waktu nggak? Kurang lebih 20 menit aja. Kita mau meeting Zoom. Oh ya ada. Tapi saya nggak kelihatan ya, saya nggak nongolin video karena saya juga bilang bahwa saya lagi Pak vaksin. Mereka bilang wah bagus Pak, Bapak jadi pion untuk pemulung. Ya, saya harus bertanggung jawab untuk anggota IP, saya bilang gitu. Ya dia juga ngedoain supaya saya sehat selalu. Ya saya sehat, saya bilang. Cuman saya nggak pede aja kalau saya harus tampil dengan video. Nah dia bilang, dia paparin 15 menit, terus 5 menit saya nyampaikan. 15 menit dia paparin tahun 2020, 2022 akan ada dana pengucuran dana untuk UMKM persampahan nasional. Nah, salah satunya UMKM persampahan nasional kita akan mau berikan ke pemulung, ke IP. Tapi Pak, ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Persyaratannya harus punya koperasi, harus menjadi anggota koperasi. Terus untuk pemulung, lapak dan pemulung itu mereka memberikan kucuran dana 10 sampai 200 juta. Nah, terus saya bilang untuk melakukan KIP dan KUP itu kita butuh 280 sampai 500 juta, Pak. Saya bilang gitu, 280 sampai 500 juta. Karena harus ini lebih mahal itu kalau kita pasang listrik dan sebagainya. Oh gitu Pak, oke nanti dia akan. Sekarang persyaratannya ada nggak Pak? Ya kita ada. Terus harus melakukan manajemen pembukuan. Nah ini saya banyak nih teman-teman pelapak ya, pendaur ulang. Ya, kita sekarang melakukan manajemen pembukuan. Artinya pembukuan ini harus ada pembelian berapa, penjualan berapa, dan harus paling tidak 2 tahun kita berjalan. Terus saya bilang kalau 2 tahun kita udah ada 10 atau 20 tahun udah melakukan persampahan ini. Nah, akhirnya saya bilang, IP ada koperasi nggak? Kita baru mau bentuk, namanya kopi. Dan ini legalitas lagi diurus. Nah, karena COVID ya notarisnya rada-rada ngerem untuk ketemu kita, Pak. Oh gitu. Nah, tapi kita harus bisa pinjam koperasi. Nah, ini juga saya harus sampaikan. Kira-kira teman-teman di daerah atau Pak Sekjen atau teman-teman kita di Jabodetabek atau DKI, Jawa atau Banten punya nggak koperasi yang bisa kita pinjam?
untuk mendapatkan kucuran dana ini kita masukkan ke koperasi ini, biar koperasi ini bisa mengucurkan ke kita. Ini intinya. Nah, ini juga bisa kita bahas nanti ke depan. Nah, itu jadi sehingga saya langsung bilang ke grup, ya udah kita bahas juga ini UMKM. Nah, saya bilang juga, Pak, kita karena banyak kegiatan IP secara nasional yang tertunda karena COVID, kita besok mau melakukan meeting Zoom IP nasional, bahas apa-apa aja yang keluh kesah dari pemulung di daerah. Oh ya bagus. Nah kalau gitu nanti saya bilang Bappenas menunjuk West Fortune ini menjadi koordinator. Jadinya saya berharap juga nanti Bappenas dengan West Fortune bisa koordinasi dengan kita, mungkin lebih penjelasannya lebih mendetail ya untuk menyampaikan programnya dia. Karena dia berharap juga IP ikut dalam UMKM persampahan nasional ini. Nah, saya rasa UMKM kita sebelum ada UMKM kita udah jauh sebelumnya kita sudah melakukan ini. Gitu. Tapi saya berharap karena gini, berharap kalau saya nimbang misal ke Pak Sidaputar atau ke Pak Tarmin hanya catatan gitu aja, tapi kita perlu adanya kwitansi, ada pembukuan. Ini yang diperlukan sama Bappenas untuk layak kita mendapatkan pinjaman itu, layak kita bisa karena mereka juga sadar bahwa yang mohon maaf yang udah melakukan bank sampah ya, mereka sadar juga apa yang udah dipusti bank sampah tidak berjalan dengan baik, sehingga dia bilang mungkin dia akan bantu IP sehingga IP bisa berjalan yang tadinya baik menjadi lebih baik. Ya saya bilang saya amin ya rabbal alamin. Kalau itu yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah melalui Bappenas. Ya, kalau Bappenas ini kan Badan Perencanaan Nasional, dia akan dia kerjasama dengan Menteri Koperasi barangkali. Tapi kita harus koperasi ini juga harus yang valid ya, yang sudah lama, yang ini, yang paling tidak sudah ada sudah melakukan rapat anggota paling tidak 1 kali dan pokoknya validasinya bagus lah untuk koperasi. Nah, saya berharap teman-teman di daerah juga bila ada kenal koperasi, mau koperasi A atau B yang kira-kira bisa kita percaya untuk mendapatkan kucuran dana ini dari Bappenas, ya monggo aja. Nanti tinggal saya referensikan aja gitu untuk teman-teman di daerah ya. Nah, yang paling tidak untuk mengeluarkan dana koperasi dari koperasi si A yang kita pinjam ini, paling tidak itu kita punya rekening organisasi, bukan rekening pribadi. Ini pengalaman kita ya Pak Sekjen ya. Iya. Karena tidak adanya berlaku dengan rekening pribadi, harus apakah itu perusahaan, apakah itu koperasi, apakah itu atas nama IP daerah lah gitu. Oke. Saya rasa cukup paparan saya, semoga bisa dimengerti dan semoga ini awal dari pertemuan yang bagus, walaupun hanya seberapa teman-teman di daerah. Jangan kendor, kita akan terus komunikasi dan terus meeting Zoom untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ketum. Baik Bapak dan Ibu peserta silaturahmi, waktu kita tersisa tinggal 30 menit lagi. Jadi silahkan bagi yang ingin menyampaikan pendapat ataupun usulan-usulan terkait poin-poin yang tadi, saya persilahkan untuk unmute speakernya dan silahkan menyampaikan pendapatnya. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Tarmin. Pak Tarmin.
Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Tarmin. Halo Bu Ellen, Sultan. Ya, saya hanya ingin tadi Pak Ketum untuk membahas untuk UMKM, untuk melalui koperasi. Jadi menanyakan Pak Ketum dimanapun yang mempunyai koperasi agar bisa untuk dipinjam, mungkin seperti itu Pak Ketum ya? Ya, kurang lebih gitu. Iya, jadi saya hanya ingin menawarkan diri bahwa saya punya koperasi, namanya Koperasi Kopelindo, Koperasi Pengolahan Sampah Indonesia. Jadi sebenarnya ini koperasi sudah lama, sejak tahun 2010, RAT sekali 2011. Jadi selama ini masih vakum sebenarnya, cuma sudah berjalan dan sudah RAT 1 tahun saja, selama ini vakum, tapi masih bisa kalau diaktifkan lagi. Nah, tinggal bagaimana nanti menurut Ketum bisa ditawarkan, boleh Pak Ketum dipakai bahwa koperasi kami, kebetulan saya sendiri ketuanya. Jadi mungkin itu saja Pak Ketum dan Pak Sekjen. Ini penawarkan saja, hanya mudah-mudahan bisa dipakai karena ini untuk agar cepat, mungkin kalau buat dulu mungkin akan lama, dari notaris sampai rapat-rapat ulang dengan orang koperasi juga, ini kan lagi musim tidak bisa hadir beliau-beliaunya. Mungkin yang sudah ada aja, mungkin punya saya ini bisa dipakai Pak Ketum dan Pak Sekjen ya. Mungkin begitu saja kawan saya, cukup. Ya, sekian Pak Mediator, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tarmin untuk ini. Mungkin nanti Ketum dan Pak Sekjen bisa menanggapi terakhir ya. Sekarang dari Sulut, silakan raise hand. Dari Sulut, IP Sulut, silakan Pak. Ya, di unmute silakan. Terima kasih semuanya untuk kesempatannya. Saya sih hanya mau menanggapi yang mengenai pernyataan Pak Pris mengenai insenerator. Satu, sebenarnya insenerator itu seperti yang dikatakan Pak Pris, bahwa diperlukan satu sistem penyortiran. Nah, mungkin saya mau berbagi sedikit bahwa penggunaan insenerator itu ongkosnya mahal loh Pak. Jadi mungkin itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ke daerah-daerah yang merencanakan penggunaan insenerator, karena pengoperasian insenerator itu mahal loh. Dia harus mencapai titik suhu tertentu di atas 600 derajat, lalu dia tidak akan menghasilkan gas yang berbahaya, terutama yang dari plastik. Nah, untuk menghasilkan suhu yang setinggi itu diperlukan bantuan bahan bakar tambahan. Nah, bahan bakar tambahan itu kan harus dibeli. Mungkin bisa digunakan sebagai minyak bakar. Jadi, sepengetahuan saya itu pengoperasian insenerator itu mahal. Jadi, umpama nih ya, dan semakin banyak bahan yang dibakar di insenerator, semakin banyak juga uang yang dikeluarkan oleh pengelola untuk memusnahkan sampah-sampah tersebut. Maka seharusnya hal tersebut akan sangat berkorelasi positif kalau sebelum masuk insenerator itu dilakukan pemilahan, terutama untuk sampah-sampah yang bernilai ekonomi. Terus kedua, mungkin sekarang itu sudah ada satu model juga yang terbaru ya, yaitu pelet biomasa. Walaupun kemarin saya sempat dapat info, di saat hitung ya belum cukup sih. Maksudnya harga beli dari PLTU dengan ongkos produksi dan lain-lain itu menurut saya belum masuk. Tapi sekarang memang kalau nggak salah di Cilacap ya, itu kan sudah ada permodelan mengenai reverse derivative fuel, ya dari bahan bakar dari
biomasa, dan dalam hal ini biomasanya ialah biomasa sampah. Kan kalau untuk biomasa, contoh di Gorontalo itu sudah jalan, dia menggunakan biomasa dari tongkol jagung. Nah, kalau nggak salah biomasa sampah itu juga sebenarnya bisa digunakan, tetapi prosesnya sih agak sedikit panjang ya. Intinya dia harus dikeringkan, habis dikeringkan dipelet. Nah, pelet itu yang dijadikan sebagai peletan biomasa untuk di tungku-tungku pembangkit listrik tenaga uap PLN. Jadi untuk insenerator sih seharusnya mungkin bisa sekedar informasi bahwa pengoperasian insenerator itu mahal dan memang diperlukan pemilahan sampah agar yang bisa menekan kos operasional dari insenerator tersebut. Jadi umpama kapasitas inseneratornya 1 ton, kalau umpama 1 tonnya ongkosnya 500.000, kalau kita hilangin 30% yang adalah sampah berharga, berarti kan ongkos pengoperasiannya, ongkos operasionalnya itu hanya 70%. Sedangkan 30%-nya itu juga bisa dijadikan sebagai income buat si pengelola insenerator. Ada dan memang yang paling berat itu ialah ongkos pemilahan. Nah, mungkin ada beberapa opsi dari penggunaan teknologi di mana hal tersebut bisa menekan biaya pemilahan. Contoh itu ialah penggunaan conveyor belt. Di informasi dari teman itu di Bali ada satu kabupaten yang sudah jalan pemilahannya yang menggunakan conveyor belt. Seperti itu sih Pak, masukan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Surut. Mungkin satu lagi nanti sebelum, atau 2 orang lagi ya, 2 orang lagi karena waktu kita terbatas. Setelah itu nanti baru ketum atau sekjen yang menanggapi sekaligus menutup kegiatan kita karena waktu tinggal sedikit. Sekarang ada 2 orang lagi sampai kesempatan. Ibu Ellen dari Sultan, silakan Bu Ellen. Maaf. Ya, Bu Ellen silakan. Untuk dari Sulut, ya sangat setuju. Insenerator tadi Pak katakan bahwa memang kenapa kita mesti kembali lagi kepada pola yang lama, negara-negara yang memakai berbahaya untuk kesehatan. Terus kemudian untuk yang satu kalau satu pemulung itu yang dikatakan tadi Pak Sekjen, tadi lagi kita pindahkan untuk 6 itu dari pemulung, tapi dengan Suaranya secara nasional itu pemulung ya tetap aja dengan pemulung mereka ya, karena sesuai juga dengan ini bahwa ya kita tentunya pemulung juga. Terus kemudian untuk BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, memang pengalaman kami di Sulawesi Tengah untuk BPJS Kesehatan sekarang kan itu dengan adanya kartu keluarga, yang penting pemulung itu terdaftar. Ada kartu keluarga. Itu sebenarnya mulai dari kelurahan, terus ke kecamatan, itu kalau sudah terdaftar, itu mereka sudah harus tentunya semuanya terdaftar untuk BPJS Kesehatan. Kalau sudah punya kartu keluarga. Dan untuk BPJS Kesehatan, untuk mereka ke fasilitas tingkat primer, kalau penyakit-penyakit biasa, mereka bisa ke
misalnya ke puskesmas, ya, ke klinik. Nah, kemudian nanti pada saat misalnya penyakit-penyakit yang agak berat dan darurat itu bisa ke rumah sakit. Nah, ini juga memang sebenarnya untuk pelayanan kesehatan bagi pemulung, saya usulkan juga di Kota Palu supaya ada pendekatan untuk mereka, supaya mereka itu tidak kasihan, mereka tidak pergi ke fasilitas yang kesehatan, misalnya puskesmas yang agak jauh, tentunya membutuhkan transportasi. Jadi kalau bisa ada, tapi sebenarnya kalau ada puskesmas, klinik kesehatan yang dekat dengan tempat itu pemulung, itu sudah bagus. Tapi kalau tidak, apakah bisa mereka itu diperhatikan, buatkan poliklinik yang kecil. Mungkin mereka minggu sekali itu bisa datang, ada tenaga kesehatan yang ke situ. Paling tidak medis, paramedis, mungkin dokternya juga bisa itu ke situ. Tapi paling tidak ada paramedis, karena memang tadi dikatakan bahwa ya tadi saya dengar bahwa pemulung banyak yang sakit pada saat ini, apalagi dengan COVID, itu mereka tentunya sangat butuh perhatian. Tadi memang untuk itu ya syukur bahwa ada beberapa ya kami mendapatkan fasilitas APD ya bantuan melalui itu. APD itu sangat-sangat penting karena dengan demikian mereka diberikan masker, diberikan sarung tangan, terus kemudian diberikan juga sepatu untuk itu. Memang sangat penting. Jadi karena yang paling penting ini untuk menjaga supaya jangan tertular, tentunya itu APD, tentunya ya memakai masker, terus memakai masker, terus kemudian harus ya betul-betul menjaga jarak ya. Nah, kalau usul juga memang pada saat COVID begini itu kan sebenarnya kalau misalnya sampah-sampah itu sudah ini juga untuk nanti sampah-sampah sudah di rumah itu, paling tidak tempat-tempat sampah itu harus diisi kan yang diperhatikan. Jadi sudah ada pemilahan sampah, ada sampah organik, ada sampah yang tentunya organik, plastik dengan ini semuanya. Nah, itu juga itu sangat membantu. Seperti tadi dikatakan 80% itu pemulung, dia betul-betul kasihan kan, dia itu membersihkan, itu terlalu ini. Mesti itu kita bantu dengan demikian. Nah, tadi juga jadi intinya kalau masing-masing untuk pemulung itu supaya mereka menjaga supaya mereka tetap itu fit. Jadi maksudnya ya bantulah maksudnya ini. Kita harus berbicara dengan pemerintah yang ada ya dalam hal ini mungkin kalau di kota atau itu bupati untuk sangat-sangat itu membantu mereka. Nah, yang pertama memang pada saat ini harus diperhatikan kesehatan mereka. Jadi ya diberikan tentunya itu diberikan ya obat-obatan. Tadi sudah bagus untuk itu vaksin. Tapi vaksin sekarang ini karena sudah tidak dibatasin, semua itu umur ya 17 tahun ke atas itu sudah ada. Kalau yang lalu kan lansia saja. Sedangkan kan untuk pemulung-pemulung itu mereka kan berumurnya ya tidak yang lansia itu jarang ya, mungkin satu-satu yang ada. Itu sudah ada untuk semua. Jadi tinggal kita yang memfasilitasi mungkin dari IP masing-masing itu memfasilitasi mereka untuk maksudnya berkoordinasi dengan ya tempat mereka di dinas kesehatan atau lingkungan hidup. Ya, atau tidak para camat di situ di kecamatan. Mungkin itu saja ya. Itu saja ya. Buru-buru karena memang waktu yang singkat. Sekian mungkin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ellen. Baik, kepada peserta barangkali ada yang mohon izin, Pak. Silakan dari Pak Soeharto ya. Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin saya sampaikan masalah tadi yang pertama intensi pemulung ya. Ini mohon maaf saya lewati dulu karena ini saya terlalu kesulitan ini kalau di daerah kalau intensi pemulung. Karena memang setiap daerah itu berbeda. Mungkin nanti dari kementerian langsung mungkin agak berbeda. Setelah itu kita bicara dengan pemerintah daerah. Kalau saat ini langsung ke pemerintah daerah itu saya rasa belum memungkinkan kalau bagi saya. Terus yang kedua masalah secara keseluruhan
apa yang kita bahas ini, kita itu sudah berada di 80%-nya, Pak. Maksud saya yang pertama masalah UMKM ya. UMKM itu kita ini juga UMKM, Pak. Kita ini pelapak, penggiling, pengepres, kita semua ada di sini. Bahkan pemulung mandiri itu sudah termasuk di UMKM. Jadi kita sudah berada di situ. Tinggal bagaimana pengembangannya dari uluran tangan dari pemerintah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mesin instalator itu memang saya juga menolak 100%, saya menolak itu. Karena mesin instalator itu kalau bagi saya itu merugikan semuanya. Bahkan pemerintah daerah pun untuk menanggung beban seperti yang disampaikan dari Sulawesi Utara tadi, itu bebannya sangat luar biasa untuk pemerintah daerah itu. Tapi mereka kalau ditunjuk dari pemerintah pusat, mau nggak mau mereka akan melakukannya. Makanya itu IP juga harus ikut menekan bahwa mesin instalator itu tidak mungkin kalau dilakukan. 100% saya juga menolak. Terus saya, mohon maaf, kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi, di angka 80%. Kalau mesin instalator itu tidak bisa digunakan, solusinya bagaimana? Kita punya solusinya. Banyak sekali, kita itu sebenarnya solusi. Bagaimana mengatasi permasalahan sampah itu, IP itu solusi yang sangat luar biasa. Untuk masalah pemilahan, kita ahlinya, Pak. Ahlinya pemilahan sampah. Bagaimana tidak, sudah terbukti di 80%, 83, berapa itu, sekian persen itu dari sektor informal. Tapi seperti itu juga kita belum diakui di daerah, Pak. Mereka bilangnya kita ini orang bekerja saja. Sama aja. Jadi belum diakuinya bahwa kita ini pernah saya sampaikan kepada dari LH setempat bahwa itu sama aja, Mas, itu bekerja sebagai pelapak, yaitu sebuah pekerjaan, bukan ikut mengatasi masalah solusi ya. Mungkin pengetahuan beliau itu cukup sampai di situ aja. Dan selanjutnya bahwa mesin instalator itu kalau bagi saya itu dampaknya juga sangat luar biasa. Mereka hanya membuat racun saja dan menutupi keburukan itu dengan memusnahkan, membakar itu sama aja hanya menutupi saja, ditutupi. Tapi dampaknya malah tambah sangat luar biasa. Yang pertama masalah pemulung. Pemulungnya kita kebagian apa, Pak, kalau dibakar? Kalau saya lihat di TPA itu sampah plastiknya tidak ada 80%, Pak. Itu sebagian sudah dipilah sebelum masuk ke TPA. Jadi bagaimana mungkin itu akan dilakukan? Kalau mau mesin instalator untuk mengolah organiknya ya silakan, bakar saja organik. Tapi jangan plastiknya. Yang pertama itu kurang. Yang kedua itu bahan bakunya nanti dari mana? Bahkan pernah saya mendapat kabar dari Walhi bahwa di Solo itu akan ada mesin untuk PLTSA. Bahannya luar biasa itu. Untuk Solo saja itu, untuk se-Solo Raya aja itu tidak cukup untuk 1 hari. Bagaimana bisa itu dilakukan? Mungkin saja kalau bagi saya itu ada kepentingan lain. Kalau menolak 100%, ya saya menolak 100% juga. Tapi solusi IP solusinya sebenarnya. Kalau pemerintah daerah itu mau membuka mata atau mengulurkan tangan dengan fasilitas-fasilitas mereka, itu sangat mungkin dilakukan. Seperti beberapa konsep yang pernah saya kirimkan ke Ketum dan saya juga pernah mengirim ke pemerintah daerah saya ini. Sudah saya kirim konsepnya itu sebenarnya mereka setuju sekali. Cuma terbentur masalah anggaran-anggaran itu, bagaimana bisa anggaran sampah itu luar biasa besarnya, bagaimana bisa tidak ada? Itu untuk beberapa kabupaten loh, nggak cuma 1 kabupaten saya datengin. Mereka bilang tidak ada. Yaitu bagaimana? Kontranya berada di situ. Kita kesulitan. Kita ini solusi, tapi kita tidak punya fasilitas. Nah, saya berharap nanti setelah kita melakukan webinar dengan bapak-bapak dari kementerian,
bahwa sampaikan sajalah kita ini sebenarnya solusinya hanya saja masalah fasilitasnya. Kita ini hanya pemulung, Pak. Bagaimana bisa kita mengatasi masalah sampahnya dengan tangan kosong? Nggak mungkin juga. Tapi kita ini ahlinya. Mungkin dari saya seperti itu dulu, karena waktu juga terbatas, dan mohon maaf kalau kata-kata saya kurang berkenan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu kita memang terbatas ya, kita hanya punya waktu 2 jam dan sekarang tinggal kurang lebih sekitar 12 menit lagi. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Saya langsung kepada Sekjen dan Ketum untuk menanggapi usulan-usulan tersebut dan mungkin menyimpulkan poin-poin kita hari ini, dan sekaligus nanti langsung untuk menutup pertemuan kita, Pak. Nanti saya akan ingatkan kira-kira 2 menit sebelum habis waktu, saya akan ingatkan. Terima kasih. Silakan Pak Sekjen dan Pak Ketum. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Setelah membaca masukan dari para peserta, mungkin nanti Pak Ketum yang lebih banyak menambahkannya. Saya hanya akan memberi beberapa poin aja. Dalam hal ini, poin-poin mengenai insentif pemulung yang pertama itu, menurut saya mungkin Pak Ketum ke depan nanti kita bersama-sama mengusulkan daerah, pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian yang terkait yang mana gitu, apa tidak lebih baik kita melakukan hal seperti yang di Sulawesi Utara, katanya pemulung dapat insentif langsung. Insentif ini ada 2, insentif langsung pemulung dan insentif untuk para pengusahanya, UKM atau KIP-KUP kita gitu. Jadi untuk insentif langsung kemungkinan apa tidak pemerintah berikan langsung seperti berikan BLT gitu, langsung masuk ke rekening mereka masing-masing, pemulung, dan pemulung kita wajibkan mereka membuat KTA. Nah, dengan KTA tersebut apa mereka mungkin bisa buka rekening, sehingga nanti bantuan insentif itu bisa langsung masuk pemulung, berapapun saya rasa itu bisa membantu pemulung untuk masa depan. Dan untuk pabrikan ya lapak-lapak saya anggap gitu, KUP atau KIP nanti kemungkinan diajukan lagi ke pemerintah mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin di sini pemerintah menginginkan kita punya harus formal, artinya izin-izin harus lengkap dan sebagainya, sehingga baru bisa mengajukan bentuk bantuan atau pinjaman kredit dengan bunga ringan atau bagaimana dalam pengolahan daur ulang sampah untuk insentif tersebut. Atau mungkin insentif langsung dari pemerintah ke kita, ke para pengusaha UKM, KIP, dan KUP ini. Nah, kita mintakan juga karena kedua-dua pemulung juga butuh langsung dan pengusahanya juga butuh. Saya pikir untuk insentif seperti itu dulu. Untuk BPJS Kesehatan, saya pikir kami dengan Pak Ketum akan terus berusaha semaksimal mungkin. Nanti kita webinar dengan pejabat terkait lagi, webinar kelanjutan yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan pandangan-pandangan kepada para pejabat itu mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, kelanjutan harus bagaimana kalau bisa berada di seluruh Indonesia. Nanti masing-masing BPD kita juga bekerja dengan pemerintah daerahnya gitu. Jadi masing-masing pusat juga bekerja, rekomendasi dari pusat. Untuk selanjutnya status pemulung, saya pikir status pemulung memang kita akan berjuang sampai status pemulung ini menjadi status informal, status formal, dari informal menjadi formal suatu hari, sehingga kita seperti kata Pak Ketum tadi bisa diakui oleh pemerintah benar-benar, jangan tadi seperti dikatakan oleh Ketua Korwil Sukoharjo tadi bahwa masih dipandang sebelah mata, dianggap pekerja biasa dan sebagainya. Kita akan menjadi seperti Pak Ketum bilang, buruh atau petani tadi diakui oleh pemerintah, dan kita bisa bersilaturahmi langsung ke pemerintah yang kita inginkan apa, dan kita bisa berdiskusi dengan DPR RI nanti kalau perlu untuk status pemulung. Mengenai insinerator yang pengolahan TPA, kita IP dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai detik ini masih menolak, ya. Kita masih menolak, artinya kita tidak akan menerima walaupun pemerintah
memaksakan diri untuk mengadakan insilator tersebut, tapi kita berusaha untuk menolak sampai sekuat mungkin. Tapi kalau nggak bisa juga ya apa boleh buat, kira sendala, karena kita harus memberikan solusi-solusi ke pemerintah. Kalau tanpa ini harus bagaimana? Nah, pemerintah nanti akan kita kirimkan surat dengan solusi-solusi yang kita berikan nanti. Terus yang kelima mengenai mobilitas angkutan daur ulang, ini memang agak sedikit agak sulit, rumit, dan mungkin butuh waktu. Nah, kita akan webinar lagi dengan Kapolri, dengan Diskup dan sebagainya. Mungkin nanti suatu hari kita akan mintakan stiker-stiker khusus untuk IP, kendaraan-kendaraan mobilitas IP, sehingga dapat fasilitas-fasilitas yang tidak dipersulit di jalanan. Seperti itu, saya pikir beberapa poin tadi dari saya. Mungkin Pak Ketum bisa lanjutkan lagi. Ya, terima kasih ya. Pak Moderator. Ya, silakan Pak Ketum. Waktunya tinggal 8 menit Pak Ketum, silakan. Ya, oke. Ya, saya nanggapin dulu untuk Sulut. Ya, saya setuju Pak Dokter. Saya sangat setuju, memang mahal dan kita juga kayaknya mustahil untuk itu. Tapi kan perlu juga kita suarakan bahwa IP menolak supaya teman-teman di asosiasi yang sebagai koordinator untuk melakukan insilator di Indonesia ada hambatan oleh kita. Nah, dan untuk Pak Tarmin, saya setuju kalau seandainya koperasi itu bisa dihidupkan dan berjalan menjadi pintu UMKM persampahan nasional, itu bisa ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan saya terima kasih sudah hadir Pak Risanto dari Medan, Pak Atikila dari Kepri ya, terus Bang Heri dari Jawa Barat, Pak Saiman ya, Pak Saiman Belitung sudah masuk juga. Nah, Pak Atik, apa kabar Pak Atik? Ini udah lama juga kita nggak komunikasi nih Pak Atik. Mohon maaf saya nggak pakai video call karena saya lagi isolasi mandiri. Isolasi mandiri untuk bagaimana rasanya divaksin Sinovac ini. Nah, kayaknya perlu pembahasan berikutnya, dan saya juga setuju Pak Bu Ellen ya, saya sangat senang laporan Bu Ellen sudah melakukan bagaimana kiat-kiat untuk pemulung di Sulawesi Tengah. Nah, ini juga semuanya kita kaji, kita bahas bersama nanti. Nah, dan juga kayaknya untuk webinar berikutnya agak siangan ya Pak Sekjen ya? Ya, jangan terlalu pagi ya. Agak siangan supaya atau sore atau gimana, kesepakatan kita supaya semua bisa hadir, supaya semua juga bisa simak, mengetahui hasil dari ini apa yang kita mau kaji dulu. Apakah kita mau, Mbak Enden, kita nggak apa-apa kan kalau telat 5 menit atau 10 menit, Bu Mbak Enden? Saya tanya tim dulu nih, tim admin nih. Ya, kelihatannya ada tambahan waktu nih Ketum sampai jam 11.20. Ya, okay. Ya, aku soal ngetingnya lebih dari 2 jam, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Mbak. Nah, ini karena baru ada yang teman-teman yang bisa hadir dan perlu juga mungkin ada yang bisa disampaikan gitu loh. Nah, ini setelah webinar ini apa yang kita mau angkat dulu dari poin-poin yang tadi saya udah utarakan, insentif, BPJS, ini, dan kita sepakat yang mana dulu nih yang kita mau webinar dengan kementerian. Nah, setelah itu baru kita saya dengan Pak Sekjen akan melakukan surat menyurat ke kementerian yang terkait. Nah, ini dulu yang kita sepakati nih. Pak
Pak moderator mana ya? Pak moderator. Hilang ya. Tadi ada. Bang Malik. Ya. Nah ini apa? Saya sangat setuju lah apa dan kita sama-sama menjalankan apa yang program yang sudah kita tetapkan supaya ada kemajuan dalam berorganisasi, ada kemajuan juga untuk para pemulung supaya nah ini Pak Moderator, Pak Moderator, tolong ditanyakan kepada semua teman-teman apakah mana dulu yang kita bisa angkat, mana untuk berikutnya kita tetapkan tanggal dan hari kapan kita bisa meeting Zoom untuk pembahasan berikutnya. Saya rasa itu Pak Kris. Baik, terima kasih Ketum. Sebelum ditutup ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, karena ternyata kita dari tim teknis ini ya ada waktu sampai jam tambahan ya 20 menit sampai jam 11.20. Jadi waktu kita ada 24 menit lagi. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih mau menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kira-kira berbagi saja ya dua atau 3 orang dengan durasi waktu 3-4 menit lah per orang sehingga nanti Ketum atau Sekjen bisa menutup kegiatan kita. Silakan 3 orang dengan waktu kurang lebih 3 menit per orang ya. Bapak Ibu saya persilakan. Mungkin yang baru hadir ingin bertanya lebih ini atau ini silakan. Ada waktu kita 20 menit lagi, saya persilakan Pak. Boleh raise hand atau langsung saja buka mic-nya, silakan. Ya, kelihatannya sudah mentok. Begini, ada masukan. Kenapa kita Pak Ketum bertanya yang mana mau diangkat? Karena ketika kita mau ngangkat 1 poin daripada 5 poin yang ada di sini kita bahas ini, tentunya kita akan hadirkan pejabat, salah satu pejabat nanti dari pemerintah. Nah, sehingga di antara ini Pak Ketum bertanya yang mana yang lebih harus cepat kita angkat dari ke-5 poin untuk ini, sehingga nanti kami bisa bersurat dengan pemerintah, dengan pejabat setempat untuk ngikutin kita, gitu loh Pak. Lanjut Pak. Ya, ini saya sampaikan ininya ya, poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah tentang insentif bagi pemulung, kemudian yang kedua tentang BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga status dan legalitas, yang keempat pola pengolahan sampah di TPA, yang kelima aturan mobilisasi, yang keenam tentang KIP dan KUP. Silakan ada pendapat untuk mana dulu yang kita akan bahas dengan supaya nanti Ketum ya bisa melanjutkan begitu. Ya, silakan. Ada 6 poin, silakan ada yang mengusul. Nah, Kepri. Oh ya, silakan Pak Atikula. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Nah, ini sekedar masukan, tukar pengalaman buat teman-teman di daerah dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan beberapa tahun yang lalu untuk BPJS Tenaga Kerja bukan penerima upah, kami sudah lakukan, dan kebetulan ada CSR yang bisa kita salurkan ke saudara-saudara kita pemulung untuk bentuknya BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Jadi saran buat teman-teman kalau bisa teman-teman daerah untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Di situ ada program di setiap provinsinya. Bentuknya CSR yang mana CSR itu bisa kita manfaatkan untuk saudara-saudara kita pemulung. Dan mereka punya target. Saya pikir kita harus jemput bola, datang ke BPJS. Mungkin kalau tidak secara personal, mungkin nanti datang ke kantor menyampaikan bahwasanya
kami punya anggota sekian ribu gitu. Kami mau mendaftarkan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah dengan bantuan CSR. Walaupun kita tidak mendapatkan, beliau itu sudah ada dana untuk disalurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Gitu. Apalagi kita termasuk tenaga rentan ya, tenaga kerja yang rentan kecelakaan. Jadi saya sarankan teman-teman secepatnya itu untuk mendatangi BPJS terdekat, menyampaikan bahwasanya beberapa pemulung belum memiliki belum mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Dan saya yakin responnya sangat bagus. Insya Allah akan direalisasikan gitu. Memang sih bervariasi. CSR itu lihat besarnya CSR. Bisa kita tanggungkan 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Lihat besarnya CSR yang didapat oleh BPJS setempat. Jadi agar program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini maksimal, semua ketua-ketua di daerah untuk lebih proaktif jemput bola, menyampaikan kondisi ini. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Atikula. Mungkin menarik juga nih buat kita kawan-kawan. Jadi artinya ada CSR yang bisa diambil langsung dari BPJS ya kalau saya tidak salah menangkap. Baik, silakan ada yang lain yang akan menyampaikan saran-sarannya. Silakan, masih ada? Ya, baik, kalau tidak ada kita saya coba tanyakan dari 6 poin yang tadi kira-kira mana duluan yang kita akan lakukan meeting dengan pihak stakeholder ya, yang pihak terkait. Apakah kita akan berbicara tentang BPJS terlebih dahulu atau tentang misalkan dengan dinas perhubungan dan kepolisian atau yang mana? Silakan, mungkin bisa saja langsung menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya mana dulu yang akan kita lakukan. Izin Pak Moderator menyampaikan. Silakan Pak Atik. Untuk BPJS ini saya pikir kita tidak perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang lain ya. Maaf, khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini adalah inisiatif para ketua di daerah agar anggotanya terlindungi gitu. Saya pikir ini tidak perlu kebijakan dari yang mungkin memberitahukan bahwa ya. Iya Pak, suaranya hilang Pak. Ya baik, artinya untuk BPJS artinya tadi Pak Atikula menyampaikan agar kita di daerah yang proaktif ke ini ya, proaktif ke mana menemui BPJS cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya tampilkan nih ada mungkin terlupa ya poin-poinnya di nomor 3 ini ya, jadi ada 6 poin. Silahkan Bapak Ibu mengusulkan yang mana dulu yang nanti oleh DPP akan dibahas untuk webinar dengan pihak terkait dengan stakeholder-nya. Ini materinya Bapak Ibu, silakan. Ya, mohon izin moderator. Ya, silakan Pak Atik. Kalau pendapat saya sih di poin pertama ya. Poin pertama ini apa itu Pak? Izin. Insentif untuk pemulung ya? Pemulung ya, karena ini memang kalau terrealisasi cukup bagus juga Pak. Ini Pak. Makanya kalau menurut saya sih ini dulu yang diangkat Pak. Ya baik. Karena pemulung di Bantar Gebang khususnya lumayan banyak gitu Pak. Ini suatu kabar yang bagus kalau terrealisasi. Begitu Pak. Mungkin itu aja dari saya Pak.
Ya baik, terima kasih Pak Atik. Baik Bapak Ibu, yang lainnya silakan menyampaikan pendapatnya sebelum nanti kita akhiri pertemuan kita. Masih ada yang akan menyampaikan saran-sarannya? Pak Lutfi, Pak Samian, Ibu Ellen, Pak Rolus, silakan mau menyampaikan pendapatnya. Silakan langsung di-unmute Pak Samian atau Pak Rolus duluan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sih di daerah Korwil Jakarta Barat sih memang UMKM-nya ya. UMKM-nya terutama koperasi kopinya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rolus Sidabutar. Baik, yang lain Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapatnya mana yang akan kita. Jadi bukan yang lain tidak akan dilakukan ya. Artinya tadi Pak Sekjen menyampaikan atau Pak Ketum menginginkan usulan dari itu mana yang didahulukan begitu. Mungkin nanti poin-poin misalnya sekarang insentif dulu atau KIP dulu, nanti yang berikutnya akan menyusul gitu. Jadi tidak dihilangkan ya, hanya urutannya saja. Ya silakan. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu. Silakan Pak dari Sukoharjo, Ketua. Ya, saya setuju dengan Pak dari Jakarta Barat bahwa UMKM memang harus diprioritaskan ya, karena ini dampaknya juga luar biasa. Dengan UMKM ini kita juga bisa berbagi di program KIP dan KUP ini, kita juga bisa berbagi nanti kalau ada di situ ada kas juga di dalamnya. Dan saya juga berharap bahwa UMKM ini di KIP dan KUP utamanya itu segera terdorong biar segera terangkat gitu loh. Kalau terangkat nanti juga berdampak sangat luar biasa ini. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, saya persilakan, kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum nanti ditutup untuk menyampaikan pendapatnya mana dulu yang akan kita bahas dalam webinar selanjutnya bersama stakeholder. Silakan Bapak Ibu. Pak Lutfi mungkin dari Jawa Timur, Pak Risdianto, silakan. Atau sudah cukup, jadi nanti kita serahkan kembali kepada DPP. Ya, baik dengan demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya masukan-masukan dari kita semua tentang apa yang akan kita bahas berikutnya untuk webinar dengan stakeholder yang terkait. Waktu saya persilakan kembali kepada Sekjen dan Ketum untuk mengambilkan kesimpulan ya, konklusi dari meeting kita hari ini, dan kemudian sekaligus menutup webinar kita hari ini. Waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit, Pak Ketum atau Pak Sekjen, silakan. Pak Ketum dulu. Ya, oke, saya ya. Ini apa? Ya. Oke, kita sepakat sepakat karena ada 3 suara yang mengusulkan bahwa yang mau kita angkat dulu insentif dengan UMKM ya. Oke, itu aja dulu yang kita angkat untuk webinar selanjutnya. Kalau insentif jelas ke KLHK, ke Kementerian Keuangan. Nah, itu. Dan kalau UMKM kita akan dengan Bappenas, Koperasi, Menteri Koperasi, dan para pabrikan apa perlu? Karena terus terang saya sudah mengiyakan ke Polindo untuk melakukan KIP-KUP di Medan ya. Nah kalau ya dilibatkan lah. Ya dilibat. Oke. Yang penting KIP dan KUP-nya Pak, yang IP punya program. Ya, ya kan kita sudah sepakat bahwa UMKM itu tadi juga dari Sukoharjo Pak Yanto mengatakan kita sudah melakukan UMKM, cuman secara tidak resmi. Itu kita ada program KIP dan KUP. Nah ini juga kita
saya sudah komunikasi dengan Big Boss Polindo. Polindo menyarankan untuk melakukan KIPKUP di Kota Medan, Sumut. Dan saya juga ada komunikasi dengan Pak Kristianto. Dan saya juga, mohon maaf Pak Kristianto, saya harusnya datang ke Medan, cuman karena kalau ke Medan itu naik pesawat, saya harus rapid test atau swab. Saya nggak pernah mau yang dinamakan itu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk jadi pion untuk melakukan vaksin. Karena kalau setahu saya kalau sudah dapat sertifikat vaksin, saya bebas kemana-mana. Gitu. Nah ini yang saya mau kejar supaya saya sehat selalu, sehingga bisa ke daerah masing-masing. Oke, berarti meeting selanjutnya kita dengan KLHK, Kementerian Keuangan, Koperasi, Wesporcen dengan Polindo. Menteri Industri Pak mungkin, karena menyangkut KUP. Oh gitu ya, oke boleh. Iya, karena ada industrinya Pak. Ada ya, ya. Oke, jadi yang kita angkat webinar selanjutnya insentif dengan UMKM KIP dan KUP ya. Iya. Oke. Mungkin Nah, Pak, terus apa mungkin kita bisa gabung dua jadi satu? Saya rasa mesti satu-satu Pak, karena pejabat terkaitnya lebih fokus dengan satu permasalahan mungkin Pak. Jadi webinar menjadi banyak nanti. Iya. Ya, pengalaman saya sih begitu. Nggak fokus nanti dia. Iya, kayak kemarin kan kita padat karya ada berapa kementerian, tapi nyatanya mereka nggak fokus. Apakah ya kita, makanya itu kita sepakat dulu nih, yang insentif kita dengan KLHK, KLHK dulu ya, mengenai insentif sama Menteri Keuangan. Saya rasa insentif lebih penting karena menyangkut situasi dan kondisi pandemi ini Pak. Iya, oke. Ya, nanti yang kedua baru kita lanjut ke KIP dan UMKM itu. Mungkin begitu ya keputusannya ya. Ya, gimana? Oke, setuju nggak? Kita angkat dulu yang setuju ya? Setuju. Setuju Ketum. Ya, oke. Oke, lanjut. Sedikit Pak Ketum. Ya, boleh. Sedikit Pak. Ya. Nah, ya kalau mau diangkat yang intensifnya kan beberapa saat yang lalu Ketum menyampaikan kepada saya bahwa kita juga ada program dari BRISI. Itu bisa kita gabungkan Pak. Terima kasih. Ada apa? Ada apa Mas? Pak Yanto? Pak. Program dari BRI BRISI. Oh, iya, BRISI ya. Itu bisa kita gabungkan Pak. Iya, itu. Kalau saran saya itu bisa digabungkan. Nah. Ya kemarin kan saya adakan rapat di kantor BPP di Pulau Gadung bersama para pengurus Jabodetabek. Ya saya juga nggak tahu, taunya pihak BRI ya hadir. Nah itu juga ada Pak Sekjen BRI hadir untuk melakukan BNI apa BRI Pak? Maaf. BRI Pak. Okay. BRI itu sesuai, sebenarnya udah lama juga program kita kan untuk melakukan KTA. Sudah ada Rakernas. Ya, ada Rakernas. KTIP adalah kartu BRISI. Nah, mereka minta tawar-menawar dengan saya. Dulu minta 50 sampai 45.000 satu kartu. Terus saya bilang nggak bisa kalau segitu. Nah, akhirnya mereka datang, mereka minta berapa harganya. Nah, saya bilang, ya berapa? Kalau perlu bisa gratis, ya gratis. Karena kan gratis, nggak pakai harga maunya. Ya, kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nanti kita webinar dengan pihak BRI ya. Ya, soalnya kan sekaliannya itu Pak. Ada momen intensifnya. Intensifnya nanti kan bisa masuk ke BRISI karena di situ juga anggota maksudnya. Termasuk anggota. Sekalian Pak usul Pak, mungkin sekalian kita nanti usul ke BNI Pak. BNI juga. Jadi dua bank kita mainkan atau gimana? Atau satu-satu Pak. BNI juga ada inisiatif untuk main dengan kita kayaknya nih.
Saya udah pernah dapat ketemu dengan pihak BNI dan dia nanyakan kegiatan kita dan mau meeting dengan kita. Karena ada pandemi gini, saya nyatakan belum bisa meeting dulu. Apakah ada niat kita ke BRI dan BNI atau yang mana atau dua-duanya kita pergunakan, manfaatkan. Ya, saya rasa untuk webinar ya salah satu aja, mana yang terbaik buat kita, Pak BRI atau BNI ya. Siap. BRI aja dulu lah. BRI ya. Iya, satu-satu dulu. Oke, kita sepakat kapan dan waktunya nih. Nah, mungkin kalau kementerian butuh waktu ya. Saya mungkin dalam ya mungkin saya udah bisa aktif besok ya. Udah bisa aktif karena sudah hampir 5 hari. 5 hari dari Sabtu sampai sekarang, mungkin besok saya udah bisa aktif. Nah, terus saya dengan Pak Sekjen akan merancang surat untuk diajukan ke Ibu Menteri, tembusan ke Direktur Pengolahan Sampah untuk insentif ini. Nah, kapan kira-kira? Saya rasa butuh waktu ya kalau kementerian, nggak mungkin bisa kita webinar atau meeting Zoom minggu depan atau 2 minggu ke depan. Paling tidak kita kasih waktu mereka 1 bulan. Berarti kita ketemu lagi di bulan Agustus. Bagaimana, Pakat? Mungkin begini, Ketum. Ya, kita tunggu jawaban mereka, Pak. Saran, Ketum, kalau boleh. Ya. Saya pikir karena kan ini ada 2 materi yang terpisah, ya. Jadi yang pertama tentang insentif, yang kedua tentang koperasi. Mungkin secara simultan BPP bisa saja mengirim surat, 2 buah surat ya, maksudnya ke masing-masing ya, betul. Iya, nanti kan dua-duanya gitu lah. Betul, nanti tinggal siapa yang lebih dulu, nah itulah kita tanggapi. Mana yang duluan siap menjawab surat kita, itu yang duluan kita jalankan gitu. Jadi nanti kan kalau kita kan mungkin tinggal mengikuti saja waktu yang mereka berikan gitu. Saya pikir begitu ya. Ya, saya juga lupa nih untuk UMKM dengan Kipkup, kita juga perlu webinar dengan Asosiasi Pengusaha Kertas Indonesia, APSI ya. Karena mereka juga minta ke saya untuk melakukan Kipkup di Jawa Timur. Ini karena ada ketua Jawa Timur, baru ingat saya. Jadi mohon maaf, yang lainnya bukannya saya nggak melakukan Kipkup di sana. Saya berharap di 25 provinsi ada Kipkup. Tapi kan karena BPP terbatas dan kita hanya bisa melakukan bila pabrikan atau kementerian minta untuk melakukan Kipkup. Ini sekarang dalam ada kayak Polindo minta di Medan, terus asosiasi kertas minta di Jawa Timur, gitu. Nah kayak gitu. Nah ini jadi kita bisa untuk UKM Kipkup, kita bisa juga ajak nanti webinar bersama ketumnya asosiasi kertas ya. Nah, kertas yang dia minta bukan plastik. Kertas ini yang dia minta bukannya kardus tapi duplek atau boncos ya. Nah ini juga saya udah komunikasi dengan Pak Lutfi sebagai Ketua Jawa Timur dengan para korwilnya Jombang dan sebagainya untuk melakukan Kipkup di Jawa Timur. Wilayah masing-masing ya. Nah, oke, berarti kita bikin 2 surat ya? Iya. Ya, untuk insentif dan UMKM. Yang jelas kalau UMKM, Bappenas dengan Waspodsen sudah menyatakan siap dengan tinggal dia minta jadwal bisa webinar dengan kita. Tinggal yang kementerian yang terkait koperasi itu kita suratin nanti. Saya mau kasih masukan Pak Ketum. Ya, silakan Pak. Untuk membangun KIP dan KUP ini alangkah baiknya mungkin begini ya, kepada para KUP dan KIP kita yang ada di seluruh Indonesia, barangkali nanti saya harapkan lebih condong untuk saling membantu antara KIP dan KUP itu, artinya lebih membantu ke anggota IP dulu, baru kita bantukan ke pabrikan.
Saya pikir memang harus lebih begitu. Jadi kita bantu dulu. Kalau misalnya di antara KIP dan KUP kita, di antara anggota IP yang memiliki usaha yang memang penting, yang membutuhkan bahan, ya kita utamakan dulu untuk anggota kita. Nah, support dulu. Nanti sisanya kalau memang itu baru kita support ke pabrikan. Saya pikir itu masukan dari saya, Pak. Ya, baik. Ya, Ketum, mohon maaf Pak, Bapak Ibu semua, waktu kita sudah habis. Jadi takutnya tiba-tiba terputus begitu ya. Iya. Jadi saya ingatkan waktu sudah habis. Karena dibuka oleh Pak Sekjen, dia ditutup sama Pak Sekjen. Nah, saya tinggal aminkan aja. Oke. Kepada Pak Sekjen, silakan untuk langsung menutup, Pak. Terima kasih, Pak. Habis. Saya ada para peserta webinar silaturahmi hari ini yang begitu bagus, masukannya bagus, dan telah disimpulkan nanti mungkin Pak Mediator akan menyimpulkan dikirim ke nasional dan kita bisa membaca. Saya rasa webinar selanjutnya kita harus banyak lagi dan lebih di Korwil, Komcat kalau perlu, BPD itu ketua-ketuanya kalau bisa ikut dalam webinar sehingga dapat membina pemulung yang ke depannya lebih baik supaya kita bisa semuanya. Saya katakan tadi kita harus bagaimanapun membantu pemulung ini supaya sinergi semuanya bersama-sama untuk kemajuan pemulung. Saya rasa itu aja pesan dari saya. Semoga hasil dari para webinar hari ini akan menjadi pendorong kita, semangat kita memajukan IP bersama dengan semangat juang yang sangat tinggi. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut webinar hari ini. Saya menyatakan webinar silaturahmi IP hari ini saya tutup dengan sah. Ketok palu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat siang, dan demikian webinar kita, meeting kita berakhir. Terima kasih waktunya. Selamat siang, selamat kembali ke aktivitas kita sebagai pemulung. Sukses. Iya. Ya. Sukses. Ya, sukses selalu ya. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, silakan jika mau live sudah waktunya, saya persilakan. Dan saya akan mengakhiri Zoom kita untuk semuanya ya. Terima kasih kembali, selamat siang. Selamat siang.